orang haus dengan DP 0%. Tipe berapa itu waktu Tipe itu? 36, 36 dua ya? kamar. Jadi itulah yang membuat saya yakin bahwa DP 0% ini akan menjadi satu momok yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Tapi, penasaran nih. dalam perjalanannya saudara-saudara, Masya Allah, ternyata teori tidak seindah yang dibayangkan. Praktek ya. Mantap banget. Rasanya tuh kayak lagi terjun ke jurang, terus nggak ada safety belt, tahu-tahu Nggak ada pelampung juga. Iya, bakalan hidup apa mati. Nggak tahu banget. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya saya terpanggil. Hai viewer, jumpa lagi dengan saya Junior Manto atau Aro, pimpinan redaksi indopos.co.id dan Indoposko. Kali ini saya akan berbincang santai dengan sesosok wanita energik ya, yang pasti. Banyol kali ya. Dengan Ibu Diah Putri Kusuma Putri Muda. Iya, betul. CEO Konsumen Perumahan Nasional atau Koperumnas singkatannya. Ini, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol siapa sih yang biasa dipanggil oleh viewer ini Tante Besti ya. Yes. Singkatan. Lebih enak Tante Besti lah. Tante Besti aja, Tante kepanjangan Besti. namanya. Lebih familiar dengan Tante Besti. Siapa Tante, bisnisnya apa itu Koperumnas, lika-likunya seperti apa? Oke. Mungkin dikenalkan dulu sama viewer nih Tante. Oke. Ini. Terima kasih saya sudah diundang ke Indopos ya. Ini luar biasa, satu apresiasi lah untuk Indopos yang sudah mau memanggil untuk kami, yaitu kaum-kaum marginal, karena kami sedang memperjuangkan bagaimana impian kami punya rumah. Perkenalkan, nama saya Tante Besti, bahasa kerennya. Dan alhamdulillah Tante Besti ini adalah sosok yang memang bukan sosok lagi ya. Saya sudah berjuang 5 tahun ini, Mas. SMA panggilnya apa? Aro bilang. Aro, ya Pak Aro. Jadi Pak Aro, saya tuh udah 5 tahun ini berjuang untuk orang-orang kecil yang insya Allah sudah banyak yang terbukti di setiap daerah. Nah, ini adalah salah satu kerja keras ya, kalau saya bilang nggak mudah kami berada di sini, dan saya juga bersyukur kepada teman-teman semua yang nonton. Semoga nanti tercerahkan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di netizen ataupun yang di media. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tante, ini mungkin kan berbicara tentang properti ya. Siap. Segmennya MBR, masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Penghasilan rendah, sorry. Betul. Ininya. Tentu banyak nih yang MBR kan. Betul. Mereka ingin punya rumah tapi tidak terkendala dengan tetek bengek harus menyiapkan ini, itu, duit, segala macam. Nah, dari Koperumnas sendiri seperti apa yang ditawarkan oleh kalangan MBR? Iya, jadi sebetulnya ini pengalaman pribadi ya Pak. Kebetulan saya ini korban riba. Jadi waktu itu rumah saya ditarik sama bank, terus saya hampir 10 tahun itu saya mengontrak. Jadi saya tahu rasanya ngontrak tuh nggak enak. Rasanya saya bayar terus tiap bulan bukan milik itu nggak enak. Dan rasanya nggak punya duit juga nggak enak. Nah, jadi dari situ akhirnya saya tuh seperti kayak dapat pencerahan. Kayaknya ini ada yang salah dengan hidup saya. Ketika saya baca di Al-Quran, ternyata riba itu juga sebetulnya berdosa. Akhirnya saya dari situ hijrah. Saya pikir ini udah waktunya hijrah. Saya harus mulai kehidupan yang baru dari nol lagi. Saya tidak punya apa-apa, sehingga akhirnya saya memutuskan, oke, kalau Koperumnas bisa menjadi kendaraan saya ingin membantu masyarakat yang seperti saya, terutama korban riba yang juga bisa merasakan punya rumah. Nah, setelah itu saya waktu tahun 2018 ya, mungkin lagi zaman-zamannya DP 0% lagi booming, pas ada Pak Anies itu kayak momentum yang memang ditunggu-tunggu orang lah. Wah, apa ini DP 0%? Karena kan orang mikirnya beli rumah tuh susah. Iya. DP-nya gede banget. Harus nyiapin duit dulu. Iya, dan aduh kayaknya nggak terjangkau deh untuk masyarakat rendah ya gitu. Jadi saya waktu itu kayak antusias. Oh, inilah momentum saya untuk membantu orang-orang kecil di luar sana yang bisa merasakan punya rumah. Pada saat itu saya di Koperumnas, saya pun nggak punya rumah gitu. Karena saya juga korban daripada riba tadi. Akhirnya saya perjuangkan, saya dengan izin Allah ya, saya tuh bisa waktu itu pertama kali lokasi kita yang di Jonggol.
Jonggol, waktu itu ya. pertama kali tahun 2017 atau 2018 awal. Kabupaten Bogor. Disitulah Ya. booming. 3 bulan dengan kuasa Allah sold out 2.500. Unit. Saking antusiasnya orang haus dengan DP 0%. Tipe berapa itu waktu Tipe itu? 36, 36 2 ya. kamar. Jadi itulah yang membuat saya yakin bahwa DP 0% ini akan menjadi satu momok yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Tapi penasaran nih. dalam perjalanannya saudara-saudara, Masya Allah, ternyata teori tidak seindah yang Aduh, dibayangkan. praktek ya. Mantap banget. Rasanya tuh kayak lagi terjun ke jurang, terus nggak ada safety belt, tahu-tahu Nggak ada pelampung juga. Iya, bakalan ibu bapak mati. Nggak tahu banget. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya saya terpanggil. Saya terpanggilnya ketika melihat, saya lihat langsung dengar dari mereka, kebanyakan masyarakat kecil itu, Bu, saya ini bingung, saya udah 10 tahun, 20 tahun saya ngontrak gitu ya. Tapi saya nggak punya rumah juga, saya kepingin banget Kopernas ini harapan buat saya. Jadi mereka kayak merasa dapat harapan. Cuman Mas, Masya Allah, ini kan kita bicaranya angin ribut ya. Angin ributnya segala macam. Karena saya nggak bisa ngilangin sejarah bahwa Kopernas itu dulunya adalah koperasi. Jadi Kopernas itu nama Kopernas ya, tapi beda dengan sekarang saya developer. Karena kan developer dengan koperasi nggak ada hubungan. Sebetulnya dulu impian kami ingin mengawinkan antara koperasi dengan developer. Ternyata dalam prakteknya kami seperti terjun payung, nggak pakai safety belt, tahu-tahu kami nyemplung aja di laut. Kayak gitu rasanya. Perasaan saya hari itu seperti itu. Udah asin kena ombak lagi kan? Udah kena ombak, tahu-tahu nggak tahu di oksigen. Kena karang ada. lagi kan? Udah pokoknya ada karang di depan. Udah pokoknya penderitaannya dahsyat lah. Nah dari situ akhirnya saya putuskan saya harus membantu orang-orang kecil. Karena saya merasa hati saya terpanggil dan juga pengalaman pribadi. Saya waktu pas bikin Kopernas, saya sendiri nggak punya rumah. That's the point. Kenapa saya hijrah gitu loh. Kira-kira apa lagi? Bikin Kopernas tapi nggak punya rumah. Nggak punya. Karena saya Jadi masih kebetulan. statusnya masih anak kos, kontrakan berarti. Iya betul. Dan itu karena saya dulu membangun Kopernas itu dari mulai nol. Kebayang nggak sih Pak? Saya nawarin rumah DP 0%, cuman lapangan doang. Nggak ada rumah contoh, cuma naruh spanduk doang. Dengan PD-PD-nya saya jual, ini rumah DP 0%. Siapa orang yang percaya hari gini Pak? Nggak ada. 3 bulan, hampir 3 bulan saya nawarin, nggak ada orang percaya. Saya ngomong 10 orang, 10 orangnya pulang. Saya ngomong 20 orang, 20 orangnya pulang. Karena waktu itu kayak impossible mission banget. Siapa sih orang yang mau percaya DP? Ini nipu apa beneran? Iya, betul. Dan saya seringnya dibilangnya nipu. Saya dengan kata-kata nipu udah kenyang. Mungkin karena udah sering ya, jadi baal. Banyak banget Pak, ini bukan baru-baru ini aja orang bilang saya penipu ya. 5 tahun saya dibilang penipu. 5 tahun. Tapi setelah saya saring, ternyata ya Bapak Ibu, ini ternyata yang percaya sama saya justru orang-orang kaum marginal. Disitulah kebangkitan Tante Besti hari ini. Karena saya belajar dulu Pak. Saya cuma taunya, coba syaratnya apa? Kan waktu itu ditanya syaratnya, KTP dan napas. Oh, napas. Hah, ACC. Saya nggak peduli mau dia orang kaya, mau dia pokoknya punya KTP dan napas. Kesalahan saya waktu itu tidak ada tambahan spek lagi. Saya hanya speknya KTP dan napas. Baru belajar Pak, namanya orang baru bayi kan, masih nangis-nangis gitu kalau ibaratkan bayi Kopernas ya. Saya waktu itu polos lah, karena kita ingin tadiannya tujuan kami dengan adanya koperasi kami ingin legal, tapi ternyata ciri khas koperasi tidak bisa dengan bertentangan dengan apa yang kami pegang, yaitu jauhi riba, perbanyak sodako. Nah, cirinya koperasi harus ada simpanan wajib, simpanan pokok, SHU. Kami nggak bisa menentang ini. Kalau tadi kan Bapak bilang saya melawan arus, saya benar-benar saya lawan arusnya. Jadi waktu itu pas kami dapat teguran dari koperasi, udah kayaknya enough. 2 tahun kami berkoperasi, kayaknya nggak pas. Nggak bisa dikawinin ya? Nggak bisa. Ternyata seperti minyak sama air. Riba itu tidak bisa nyambung dengan koperasi. Itu sudah kami alami. Akhirnya karena kami lebih takut sama hukum Allah, sudah ayo kita rame-rame, kata Pak Dirut nih sebagai nahkodanya. Beliau bilang saya nahkodanya. Bubarkan koperasi, suruh semua konsumen mundur. Secara aklamasi kita minta mereka mundur. Supaya kita legal.
Jangan sampai nanti ini koperasi belum dibubarin, tahu-tahu kok udah ada PT developer. Jadi ternyata developernya kita pisah. Jadi developer itu sekarang sendiri. Makanya orang nanya, kenapa koperasi beralih ke PT? Maaf, bukan beralih, tapi bubar. Iya. Nah, ini kan Karena banyak, regulasinya tidak bisa disatukan. tidak bisa. Entitasnya berbeda, Pak. Iya, undang-undangnya Koperasi juga beda. dengan PT itu entitasnya beda, tidak ada hubungan. Nah, cuman karena kami ingin jadi developer yang profesional, maka kami kebetulan nih teman-teman biar tahu ya, di belakang PT Kopernas itu adalah ahli developer. Bapak M. Aris Suwirya, beliau adalah pendiri daripada Apernas. Kalau orang ada asosiasi, beliau adalah pendiri asosiasi Apernas dan Apersi, pendirinya. Jadi kebayang dong kalau yang di belakangnya ini orang yang sudah pengalaman, insya Allah kami diselamatkan sama Allah. Jadi koperasi itu dulu kita bubarkan, kita minta mereka mundur, setelah itu tidak ada anggotanya. Kalaupun ada anggotanya, mereka udah pada nunggak dan tidak mau keluar. Gitu. Nah, sampai hari ini Pak, 5 tahun nih, kami dibully hanya dengan 7 orang ini. Itu yang Tante Besti alami dengan yang segala tidak penderitaan. puas dengan apa sih perpisahan antara koperasi dengan tidak puas karena koperasi sebetulnya tidak ada hubungan dengan PT Kopernas. Nah, kami sampai hari ini diganggu supaya konsumen kami udah jangan ngangsur, jangan percaya sama koperasi Kopernas. Kopernas itu nipu-nipu, tipu-tipu seperti kebanyakan developer pada umumnya. Seperti itu Pak yang terjadi. 5 tahun dibully oleh orang yang iri dengki. Alhamdulillah sampai hari ini Tante Besti ketemu dengan Bapak. Iya. Ini ada lagi menarik nih viewer nih. Selain tadi anti riba, tanpa BI checking ya. Tanpa BI checking. Ini jadi memudahkan kalangan MBR untuk bisa memiliki rumah. Betul. Ini, mau tahu nggak anti ribanya di mana? Gimana? Boleh dong dijelasin. Iya benar ya. Jadi teman-teman nih banyak banget ya. Terus terang nih Pak, saya sampai hari ini kami developer PT Konsumen Perumahan Nasional. Ini harus saya perjelas dulu. Tidak ada kata-kata syariahnya Pak. Tidak ada. Karena saya tidak mau lagi berdebat syariah. Saya mau fokus aja membangun rumah. Tapi insya Allah akhlak kami dan fondasi kami syariah. Karena kami punya misi jauhi riba, perbanyak sedekah. Itu yang kami lakukan setiap kali kami berjalan. Kenapa? Karena mereka yang masuk ke sini, kenapa kami bilang kami tidak riba rumahnya? Pertama Pak, yang pertama mereka hanya akad murabahah satu harga. Jual beli Pak akad kami. Jadi pada saat mereka bayar 1,5 juta, tidak ada admin, tidak ada booking fee. Tidak ada Pak. Kami anti mengambil-ngambil gitu. Pokoknya kalau kami jual 200 juta, mau bayar 5 tahun, 1 tahun, 15 tahun, sama aja. 200 juta. Nilainya sama. Tidak ada kalau mereka telat sebulan, 2 bulan, tidak ada denda. Di tempat kami seperti itu. Makanya kami berani bilang kami tanpa riba. Yang kedua Pak, sumber pembangunan uang kami tidak menggunakan dana bank ataupun riba. Apapun yang berbau riba, kami nggak pakai. Jadi makanya kenapa kami agak lambat. Mereka menerima rumahnya itu setelah 3 tahun. Ya karena kami sumbernya tidak riba. Jadi buat kami, kalau kata Bapak, ngapain kamu bilang tanpa riba, tapi kamu nyapu dengan uang riba. Nggak ada gunanya. Seperti kita nyapu lantai, tapi dengan sapu yang kotor, tidak ada gunanya. Jadi kalau kata Bapak bilang bahwa perumahan kami ini tujuannya PIB Pak. Pengabdian, ibadah, kami mendapatkan keberkahan. Karena kami fokusnya sekarang kami rubah. Dulu kami cuma syaratnya KTP dan napas. Tapi Tante Besti Pak hadir hari ini dengan kami fokus menjual perumahan rumah janda, duda, jomblo Bapak Ibu, dan kaum MBR. Siapa kaum MBR? Tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima, bahkan nelayan, bahkan juga tukang sapu, bahkan siapapun orang yang tidak punya segaji TKW, TKI, kami bantu. Kami mau fokus pada pasar itu saja. Jadi sekarang kalau orang yang datang, Bu, saya punya DP, mohon maaf. Kami 50.000 nabung di Kalingkongwan sehari, Pak, selama 3 tahun dan nolak DP, insya Allah kami bisa punya rumah 3 tahun kemudian. Itu saran Tante tuh. Gocapan lah setiap hari. Betul. Alhamdulillah itu menjadi satu hashtag ya buat teman-teman. Ternyata punya rumah itu nggak susah. Saya ingin merubah paradigma masyarakat bahwa punya rumah itu bukan lagi mimpi. Dan Bapak tahu Pak, bahkan yang bikin saya terharu itu ya, sampai datang orang yang datang ke kantor kami itu tunanetra. Itu setiap hari Pak, setiap minggu, setiap bulan dia datang sama istrinya bawa kerupuk. Dia cuma penjual kerupuk, itu nabung Pak 1,5 juta. Demi Allah itu saya melihat langsung. Saya tuh langsung kayak
gimana aku mau nipu gitu. Nggak tega gitu ya. Artinya sekarang tuh kalau kami tuh perusahaan, kalau tiap kali mau kayak hura-hura atau apa, saya masih merasa belum pantas. Kenapa? Masih banyak teman-teman saya yang belum dapat rumah. Iya. Saya harus pastikan mereka dapat rumah dulu gitu. Nggak boleh gaya hedon kayak pejabat ya? Saya nggak mau. Mana-mana. Ya, artinya saya kalau orang kan di TikTok katanya gini, kalau kamu mau terkenal, mau viral, flexing sekalian, Iya. Kaya sekalian, miskin sekalian. Saya bilang, saya nggak mau liatin itu. Saya pengen liatin dengan hati saya. Anda bisa lihat hati saya tulus apa enggak. Banyak orang bilang, kamu modus, biarin. Lebih baik saya modus di awal, tapi tulus di akhir. Daripada sekarang saya sok tulus, ujung-ujungnya modus, Pak. Oke, kira-kira apa nih yang pengen diketahui netizen? Banyak menariknya ya sebenarnya yang perlu digali gitu loh ininya. Iya. Kan di perusahaannya itu sudah jelas ya namanya Konsumen Perumahan Nasional. Betul. Dari kata nasional itu sebenarnya udah se-Indonesia. Betul. Bisa jelaskan viewer di mana aja sih? Oke, lokasi Ininya? kami itu udah di 42 lokasi. 42 Bisa dicek di web kami koperumnas.com atau nah ini kerennya lagi Pak, kami udah pakai aplikasi startup. Wih, keren. Jadi saya pingin banget jadi pionir kayak ojol-ojol yang saya nggak perlu sebutin mereknya. Itu kami ingin banget jadi pionir KPR yang tidak berbasis bank. Saya kepingin menjadi solusi ya buat orang-orang yang tidak lolos BI checking. Mereka tuh langsung ingat kayak kita gosok gigi ada, kalau saya mau gosok gigi pasti pakai P depannya gitu. Dia nggak nyebutin merek lain walaupun banyak. Saya pengen jadi pionirnya. Saya kepingin ketika orang, ini kayaknya kamu nggak lolos bank deh, kamu masuk aja Koperumnas gitu. Saya mau Koperumnas tuh jadi satu mindset yang orang melihat kami adalah tanpa bank. Nah ini yang mau kami kembangkan startupnya. Jadi nanti startup kami itu ada 3 macam Pak. Mereka boleh pakai perumahan Koperumnas yang ada di Koperumnas 42 lokasi, atau kami ada KPR pribadi yang menggunakan aplikasi kami. Jadi nanti kedepannya kayak aplikasi ojol yang sekarang booming. Nah terus yang ketiga, semua developer di Indonesia saya akan rangkul seperti marketplace. Jadi nanti Koperumnas itu bisa jualan di seluruh developer manapun yang mereka bisa ngangsur di Koperumnas. Oh my God, nggak tahan saya. E-commerce udah tuh. Kayak jadi e-commerce marketing. Iya, e-commerce nah, market. jadi nanti belum ada tuh Tante. Belum ada, kami pionir. Baru ada yang jualan sendal, baju. Rumah belum ada tuh e-commerce tuh. Ini belum ada. Jadi kan mereka bingung mau bayarnya lewat mana. Iya. Jadi kami sudah punya mekanisme yang nantinya akan kami ajak seluruh developer, karena gini Pak, developer itu membangun jago Pak. Iya. Tapi jualannya belum tentu. Marketingnya. Nah, sosok Tante Besti ini. Nah, beda dari marketing ya. Harusnya, artinya Tante Besti harus menjadi satu solusi buat para janda, duda, terutama janda. Banyak banget. Ya Allah Pak, saya tuh tiap malam dengerin mereka di TikTok ya, aduh Bu saya janda, saya duda, saya TKW, TKI, saya belum punya rumah, sudah tahunan. Miris gitu loh Pak. Itu yang membuat hati saya tuh kayaknya, Kak, saya harus bela mereka. Saya tuh berharap dengan saya ngomong hari ini, banyak hati yang terketuk ya, terutama para dermawan. Nggak usah nunggu 3 tahun deh. Kalau bisa setahun aja mereka udah dapat rumah. Saya kepingin Pak, tapi masalahnya ini saya nggak ada. Jadi saya tuh, oh ya mungkin Bapak belum tahu ya pembangunannya dari mana ya. Banyak yang tanya-tanya kan. Jadi saya kasih tahu lagi, lokasi kami sudah ada di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, Palangkaraya, Balikpapan, Tanjung Pinang, terus ada di mana lagi sih? Ada di Palembang juga, dan juga ada di lokasi saya ada 40, saya nggak hafal. Wow, 42 ya? Jonggol, Tanjung, 42 titik gitu ya? 42 titik. Gila, itu ya. ada di koperumnas.com. Dan itu kan berkembang terus tuh, Tante. Insya Allah kami targetnya 514 kabupaten, gokil nggak Pak? Saya nggak tahu bisa apa nggak, tapi kan Allah yang wujudkan. Karena kami tuh gini Pak, kami tuh yakin bahwa Koperumnas ini akan menjadi pionir. Karena memang kami pionir. Belum ada developer yang segila kami, melawan arus. Melawan arus Pak. Tapi kalau legalitas jangan khawatir. Boleh dicek, kami sudah terdaftar di Siren. Jadi sebuah legalitas itu apabila dia terdaftar harus masuk asosiasi. Kami sudah masuk di asosiasi Apernas, bisa dicek juga. Jadi di Siren itu nanti ada, kalau Anda ketik PT Konsumen Perumahan Nasional, keluarlah nanti legalitas kami. Jadi insya Allah kami sudah legal, secara legalitas seperti developer lainnya. Cuman Pak, ya ini yang menjadi tantangan saya di lapangan. Kami sudah terus terang sama konsumen dari awal, saya menerima Anda apa adanya. Nah ini yang bikin saya miris, dan ini dijadikan celah Pak.
untuk para pendengki saya. Oke. Karena Tante Besti ini yang nggak suka juga banyak. Jangan dikira Tante Besti ini senyum-senyum begini nggak sakit ya Bapak Ibu. Sakitnya tuh di sini. Kita nggak Boleh bisa nggak sih ngerasain, aku hanya curhat, Tante boleh? Besti doang yang ngerasain. Aku curhat boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Iya. Jadi All out juga nggak apa-apa Tante. Biar viewer Nggak. tahu lah perjuangan Tante seperti apa lah. Iya, aku tuh pengen nyeritain perjalanan aku sampai Iya. 5 tahun ini ya. Bukan aku tidak menerima tantangannya. Saya tuh udah dilaporin kemana-mana, Iya. udah di demo. Karena katanya tadi banyak tipu-tipu ya. Iya. Itu saya, stempel saya udah ada. Tapi saya bilang begini, ya saya bismillah ya. Saya bilang gini, niat baik itu ternyata tidak cukup hanya dengan niat baik. Iya. Tapi mansrea bisa dilihat, Pak. Mansrea itu maksudnya apa yang saya lakukan 5 tahun ini bisa dilihat. Apakah saya punya niat jahat ataukah saya punya niat baik. Nah, jadi dari awal perjalanan kami, yang bikin kami besar sampai hari ini, karena kami berusaha menjaga komitmen. Nah, tapi Pak, dalam perjalanan, saya rasa semua perusahaan melakukan hal yang sama. Iya. Tidak ada perusahaan yang hidup dengan satu aturan atau satu SOP. Semua perusahaan pasti berganti SOP menyesuaikan keadaan. Iya, betul. Contoh pada saat itu COVID. Saya nggak bisa dong pakai SOP lama, Iya. Pak. Kalau nggak saya bangkrut lah. Jadi banyak teman yang menyudutkan saya, bilang tipu-tipu. Gimana saya mau percaya? SOP-nya berubah-berubah. Ya saya bilang, di mana ada perusahaan yang tidak berubah? Bahkan ketika pada saat COVID, orang yang tidak online, dia jadi online. Iya. Atau pada saat COVID, dia punya kebijakan apa, dia rubah. Sama lah. Iya. Koprimnas juga harus besar dengan perubahan SOP. Makanya pada hari itu Pak, semenjak kami jadi PT, tidak ada yang namanya refund. Dulu kesalahan kami waktu di Koprimnas, kami tidak bisa ngelak karena ada simpanan wajib, simpanan pokok. Itu dianggap sebagai simpanan. Jadi orang merasa, balikin duit saya kalau nggak Bukan jadi. pembayaran Bukan rumahnya. rumah. Padahal di PPJB sudah ditulis Iya. bahwa simpanan wajib pembayaran rumah. Itulah yang dipakai celah sama orang-orang yang membenci saya. Ya, jadi makanya teman-teman, saya memang tidak bisa menghilangkan dengan 50.000 KTP dan napas, pasti nipu. Iya. Nggak ada Pak orang yang berpikir saya benar. Bapak ini udah termasuk yang ke 1000 sekian lah yang ngomong saya. Mungkin udah berjuta orang lah ngomong begitu. Tapi saya mau klarifikasi di sini. Bahkan sampai orang juga nggak percaya, dari mana sih modalnya? Secara logik ya Pak ya. Dari mana modalnya? Ya saya bilang, saya akan ceritakan di sini gamblang bahwa modalnya tuh ada 3. Ya, saya sering Pak dihina, katanya kamu developer nggak punya duit, biarin, nggak apa-apa. Saya punya pemodal saya Allah. Kok bisa pemodalnya Allah? Oke, saya ceritain. Saya bisa bangun karena, nah ini kan harus pakai logik juga Pak. Kita juga masyarakat di sini kan udah cerdas. Saya bisa membangun karena tanahnya bisa dicicil 5 tahun. Jadi tanah yang saya beli yang tadinya kalau developer konven Pak, dia kasih DP, sertifikatnya diambil, diangkut ke bank, akhirnya si developernya yang nyicil ke bank, terus si pemilik tanahnya dilunasin supaya tidak bermasalah tujuannya. Terus yang kedua, saya bisa membangun karena kontraktornya mau dicicil 3 tahun. Terus yang ketiga, dari mana kami membangun? Karena kami dapat angsuran konsumen. Jadi 3 hal itu harus sinkron. Kebaikan yang diberikan pemilik tanah, kebaikan dari kontraktor, itulah menjadi modal utama kami. Tapi kan sekarang pertanyaan saya, oh itu kamu gampang, coba rasain. Coba nego lah 5 tahun bayar tanahnya. Siapa yang bisa? Kebanyakan mereka karena lihat sosoknya Bapak M. Aris Suwirya. Beliau sebagai owner ataupun sebagai foundernya, orang melihat siapa sih di balik Koprimnas. Mungkin kalau Koprimnas di belakangnya tukang tahu nggak dipercaya juga Pak. Misalnya saya dulunya tukang bubur jadi developer, kayaknya orang nggak percaya juga. Tapi karena ada sosok Bapak M. Aris Suwirya dan saya sebagai Tante Besti, alhamdulillah saya ini terkenal bertangan dingin loh Pak. Bertangan besi kalau perlu. Karena saya terkenal kejam. Makanya kenapa Koprimnas ada yang lokasinya gagal gitu ya. Karena saya ini orangnya realistis. Saya belajar dari masalah-masalah properti syariah yang dulu-dulu, yang katanya ada kampung kurma atau apalah bermasalah. Mereka kebanyakan tambal sulam. Atau uangnya diputarkan. Betul nggak? Untuk bisnis lain. Yes. Bapak bilang, kalau kamu mau selamat, jangan pernah memutarkan uang karena itu riba. Bapak selalu bilang begitu sama saya. Akhirnya Bapak udah punya RAB. Orang bayar 1,5 juta, yang 1 juta untuk kontraktor dan perizinan. Yang 300.000 untuk angsur tanah, yang 200.000 untuk operasional dan fee marketing. Alhamdulillah kalau Pak Dirut bilang, Koprimnas ini sebetulnya perginya naik kereta. Karena siapapun marsinisnya pasti nyampe stasiun. Tapi kalau Bapak naik mobil,
lewat sini aja, Iya. lewat sini aja. Lama-lama nggak nyampe Pak, muter dulu. Orang mau ke mana, tujuannya kemana, muternya kemana. Nah jadi itulah yang bikin Kopimnas sampai hari ini insya Allah ya, nyampe kepada stasiun. Apa stasiun kami, tujuan kami terakhir adalah PIB, Pengabdian Ibadah Berkah. Nah inilah yang membuat Tante Besti sampai hari ini ya, insya Allah ini bukan pencitraan. Saya juga bukan calon presiden, bukan. Iya. Tapi kalau ada ya Bukan boleh caleg juga. juga. Jangan-jangan caleg. Bukan. Tapi saya lagi mengetuk hati para dermawan di sini, entah sultan. Saya mikirnya gini, beli tas sampai 1M untuk apa? Sedangkan saya 1M bisa jadi 100 rumah. Kenapa nggak saya jadikan rumah? Jadi impian saya Pak, ke depannya nanti, Tante Besti ini kepengen banget Pak, menjadi satu perantara atau wasilah ya. Saya tuh pernah Pak datang ke tempat tukang jagung. Ini realita ya Iya. Pak. Boleh dicek. Jagung bakar, jagung rebus? Jagung rebus Pak. Oh, jagung rebus. Keliling itu. Ya. Saya tuh terus terang pada saat saya datang ke rumah dia, itu saya dapat cobaannya Masya Allah. Saya tuh udah capek ya Pak. Hampir 2 tahun inilah saya berurusan dengan yang namanya lapor melapor. Masya Allah mereka tuh lapor saya udah kemana-mana Pak. Saya tuh makanya dibilang tipu-tipu udah nggak kaget. Tapi saya bilang sama Bapak, kalau kita benar kata Bapak, nggak usah takut. Tapi sakit hatinya itu loh Pak, Masya Allah. Saya tuh sakit hatinya Apalagi kayak kalau gini. cewek itu agak sensi. Ya gimana ya, mereka tuh ngomongin saya tuh kayak nggak punya akhlak. Tapi saya pikir kalau saya ikut-ikutan seperti mereka, saya punya prinsip gini, orang yang dihina sebetulnya dia lebih hina daripada yang menghina. Benar. Itu prinsip saya. Jadi makanya saya waktu itu sakit itu sampai gimana ya, saya tuh udah dibilang penipu, udah dibilang apa Tante Besti nih. Cuman yang saya bilang sampai saya tuh udah sampai di demo-demo loh Pak saya. Jadi saya ngerasa ya Allah, ini cobaan saya untuk membela kaum marginal tuh Masya Allah gitu. Terus suami saya bilang gini, pada saat saya datang ke situ, suami saya cuma bilang gini, kamu jangan rasakan sakitnya pada saat kamu dihina. Capek loh Pak, saya dipanggil, diperiksa. Dan mereka meriksa sampai, dari mana modalnya? Datang Pak ke pemilik tanah. Saya minta Pak mereka datang Pak Sebagai cek. saksi ya. Iya, sampai saya udah dapat surat SP3 pun dari Barreskrim, mereka saya masih dibully terus. Saya bilang bismillah aja, saya nggak takut. Saya bilang, jadi buat saya gitu ya, saya tuh kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran bisa dibohongi Pak, tapi kebenaran tidak bisa dilawan dengan kebohongan. Saya yakin itu, saya percaya dengan janji Allah. Kalau jauhi riba, insya Allah dimampukan. Nah dari situ alhamdulillah sampai saya lapor balik loh Pak, saking saya udah nggak tahannya. Cemaran nama baik. Yes, karena saya nggak kuat Pak. Konsumen saya semuanya di WA, di SMS, saya tuh stres gitu. Tapi saya pas datang ke tempat tukang jagung, saya lihat rumahnya cuma 3x4 ya. Masya Allah sampai mereka bilang, Bu, saya udah nggak tahan tinggal di rumah ini gitu ya, sampai kayak gitu. Terus saya datang dengan membawa kabar gembira, Bu. Ini adalah apa ya? Ini adalah perjuangan Ibu istiqomah ya selama 3 tahun. Saya kalau bisa saya pengen cium tangan mereka karena apa? Mereka tuh buat saya jadi contoh 3 tahun istiqomah, nggak melihat berita-berita negatif. Mereka fokus saja bahwa mereka percaya Tante Besti insya Allah amanah. Mereka udah pasrah, nggak lihat bahkan handphonenya Pak. Handphonenya tuh cuman handphone jadul gitu ya, yang nggak bisa lihat berita-berita seperti yang Bapak lihat itu. Nggak ada WA. Iya, dan saya juga, oh my God, ini pasar yang paling tepat untuk Kopimnas gitu loh. Bahwa saya memang harus turun ke kaum marginal. Saya udah nggak bisa lagi bilang KTP dan napas. Saya harus kasih spek yang lebih spesifik. Ternyata yang lolos dari ujian selama 5 tahun adalah mereka-mereka yang tidak punya slip gaji dan memang harus dibantu. Dan saya tuh peluk mereka dan Tante Besti terima kasih kata mereka gitu. Terima kasih sudah menjadi bagian sudah mewujudkan impian saya. Jadi saya bilang Pak, orang kalau ngasih sembako itu biasa, Pak. Yeah. Orang pergiin orang umroh biasa. Tapi ketika Bapak bisa membantu orang lain yang sudah 20 tahun, 30 tahun, yang ngontrak, yang merasakan bukan satu orang, tapi sekeluarganya. Bahkan di Al-Quran ditulis, Pak, apabila kamu bisa membantu saudaramu muslim bisa beribadah dengan tenang di rumahnya dan mereka bergembira, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi Pak Aris bilang, Kopimnas ini adalah tujuan kita ke akhirat. Kenapa? Karena kamu akan punya tabungan akhirat. Saya mati nggak bawa handphone saya mati nggak bawa apa-apa, tapi saya bawa amalan saya. Nah inilah yang akhirnya menjadi kekuatan seorang Tante Besti. Kenapa harus berjuang untuk kaum marginal? Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang memang Pak, dalam arti dia tuh steril.
tidak melihat yang namanya berita, tidak mendengarkan. Kalau kata orang Muslim bilang, seorang Muslim yang baik, dia akan bertabayun. Dia tidak akan mendengarkan berita kiri kanan. Karena itulah yang membuat dia menjadi kuat. Makanya kemarin ditanya, kenapa 3 tahun Tante Besti mau kasih mereka rumah? Padahal dua-duanya beresiko, Pak. Iya. Konsumen beresiko, saya juga beresiko. Kredit macet, segala Sebagai macam. Iya, developer. Kenapa beresiko? Bapak datang ke saya cuma KTP loh Pak sama napas. Saya nggak tahu Bapak pembayar yang baik atau bukan. Saya nggak tahu BI checking Bapak. Saya nggak tahu Bapak pernah kredit panci, pernah ngemplang apa enggak, saya nggak tahu. Motor pernah ngemplang apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya cuma punya keyakinan di Al-Quran ada bahwa setiap makhluk hidup yang hidup, dia akan diberikan rezeki sama Allah. Hanya itu pegangan saya. Dan kenapa ujian saya lebih kuat? 3 tahun Pak, bukan waktunya sebentar. Mereka ngangsur istiqomah. Dan tanpa nunggak Pak, Masya Allah. Itu yang dapat rumah semua, boleh dicek Pak, datang ke lokasi saya. Bapak kalau udah datang ke situ, kayaknya hatinya tuh tersentuh gitu loh Pak. Karena yang nempatin itu bener-bener mereka orang-orang nggak mampu. Dan mereka tuh bahagia berada di situ. Jadi Tante Besti tuh yakin, sampai hari ini ya insya Allah Tante Besti itu kuat karena doanya mereka. Yakin saya Pak. Saya mungkin kalau nggak akan di sini kalau bukan karena doanya orang kecil. Karena kalau kita bahagiakan mereka, insya Allah mereka juga akan memberikan kekuatan sama kita. Itu yang Tante Besti rasain. Nih, mungkin pertanyaannya antara kaum marginal memiliki rumah dengan kekuatan batin Tante Besti. Kekuatan batin. Insya Allah. Mungkin seperti itu ya Pak. Karena saya berusaha gimana ya. Saya tuh sekarang jujur Pak, saya tuh developer sombong. Sombong Pak saya. Sombong Sombong sekali. Iya, bener-bener sombong. Sombongnya gini, orang yang punya DP Pak, dia jelas-jelas bawa duit loh Pak. Dia kembang tuh bisa ditolak. Saya tolak. Jadi saya tuh prinsipnya kalau orang kan Bapak tadi tanpa DP. Enggak Pak, saya nolak DP. Jadi bukan nolak konsumennya. Bukan, saya nolak DP. Jadi itulah Pak, itu apa ya bagian daripada perjuangan saya selama ini. Kenapa saya bisa dekat dengan kaum marginal? Karena saya melihat langsung. Saya mencoba mendengarkan. Saya tidak mau menjadi seorang CEO yang cuma di belakang layar ataupun maaf ya bergaya hidup mewah. Enggak waktunya saya di situ. Tapi saya ingin lebih turun lagi supaya saya bisa lebih empati. Sehingga saya tuh cuma minta sama Allah, doa saya 2. Ya Allah, amanahkan saya, istiqomahkan saya. Saya yakin kalau saya 2 itu saya jalankan terus kemanapun saya pergi, insya Allah saya diselamatin sama Allah. Tapi kalau saya sekali aja Pak saya nggak amanah, udah yang kata Bapak tadi apa? Tipu-tipu, itu udah pasti ada stempel saya. Itu yang saya lakukan setiap hari. Silakan dinilai. Karena Pak, dengan pengalaman Tante jatuh bangun, alhamdulillah dilaporkan Pak. Oleh anggota atau konsumennya. Ya, macam-macam. Itu kan perjalanan yang luar biasa sekali Tante. Jadi memang sekarang saya harus memilih konsumen. Saya tidak mau memilih konsumen yang pintar. Milih konsumen yang bodoh aja, nggak apa-apa. Biarkan saya jadi orang bodoh tidak melihat konsumennya. Biarkan konsumen saya juga jadi orang bodoh tidak melihat saya. Karena saya bilang kita harus saling menerima. Saya adalah developer yang tidak konvensional. Apakah Anda menerima tanah saya dicicil 5 tahun? Menerima. Apakah Anda menerima bahwa kontraktornya dibayar 3 tahun? Jadi mereka pas nempatin tanahnya masih nyicil gitu loh Pak. Bisa nerima nggak? Bisa. Ya sudah, salaman. Itu namanya syariah Pak. Karena syariah itu sama-sama ridho. Cuman itu aja. Bapak ridho, saya ridho, insya Allah saya bisa menjalani. Seperti itu Pak. Perjalanan panjang ya Tante ya. Jadi yang dirasakan itu tidak hanya kerugian batin karena dilaporkan, dituduh menipu segala macam, tapi juga pernah dong mengalami kerugian secara materi. Nah itu dia Pak. Ya jadi teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang uang sekolah saya ini mahal Pak. Saya kan memang dulunya bukan developer. Ahli developernya adalah Bapak M. Aris Suwirya. Tapi ya itu Pak yang bikin saya kuat sampai hari ini ya. Bapak tuh selalu bilang sama saya tuh terus terang Pak, pada saat saya ketipu pertama 2 miliar. Itu saya sudah gemeteran. Karena kan Bapak ini kan orang yang udah pengalaman. Mungkin kalau saya nggak ada Bapak, saya udah nyerah juga ya begitu. Ya Allah, saya bilang, saya tuh udah deg-degan gitu ya. Ya Allah, kalau memang ini baik buat aku ya Allah, tolong aku kuatkan. Tapi kalau memang ini buruk buat aku ya Allah, tolong aku jauhkan dari usaha ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu bukannya mudah karena saya tuh dengan segala macam stempelnya negatif orang ya kepada saya gitu ya. Itu yang bikin saya tuh
Saya tuh udah nggak kuat waktu itu karena saya udah di demo dan segala macam, udah gemeter gitu ya. Tapi karena ada seorang Pak Aris bilang, Ibu Putri, kamu harus kuat. Kenapa? Karena misi kita jelas. Jauhi riba, perbanyak sedekah. Jauhi riba, perbanyak sedekah. Allah udah janji, kamu akan dimampukan. Kamu akan dimampukan. Pokoknya kamu jalan aja terus gitu. Jadi Bapak tuh selalu selalu menguatkan saya kemanapun saya berada tuh. Ketika saya udah merasa down, ketika saya merasa nggak kuat, ya Allah, saya harus bagaimana? Saya membela orang-orang kecil. Saya tuh sering tertabrak hati nurani, Pak. Jujur aja. Di sini tuh banyak sekali hati nurani yang tertabrak karena dengan birokrasi tadi. Terlalu banyak birokrasi yang harus saya lewatin. Yang kadang saya sedih ya. Mungkin kalau ada pemerintah di sini, saya tuh perizinan sering dipersulit. Makanya Bapak tuh selalu bilang, saya tidak akan pernah membangun kalau IMB-nya tidak jadi atau PBG-nya tidak jadi. Bapak strict keras di situ. Makanya seringnya saya sebagai marketing imbasnya, Pak, saya sering dibilang penipuan. Karena tanahnya masih lapangan, belum ada pembangunan sama sekali. Bayangin Pak, 3 tahun. Jadi 2 tahun. Itu udah mereka sudah bayar terus tiap bulan. Gimana konsumen nggak goyah? Gimana konsumen nggak goyah? Biasanya konsumen kan datang ngeliat, ada fisiknya, ada progres, yakin gitu. Ada rumahnya. Bahkan rumah contoh aja nggak ada, Pak. Gerbangnya aja saya nggak ada. Hanya tanah lapang. Iya, karena saya bilang dari awal sudah terbuka sama mereka, mau nggak nerima kami dengan segala kekurangan, seperti kami menerima Anda dengan segala kekurangan. Jadi sebetulnya yang membuat kami bersama itu iman. Jauhi riba, perbanyak sedekah. Makanya setiap kali ada PNS apa yang datang, saya tanya dulu, Bapak masih percaya riba nggak? Masih. Nggak bisa Pak, di sini bukan untuk Bapak pulang. Sombong saya. Karena saya nggak mau berdebat. Saya nggak mau nanti dia bawel. Dan ini pengalaman saya ya Pak. Saya udah ketipu hampir 6 miliar. Bukan sedikit Pak. 6 miliar bayaran saya untuk sekolah. Dan saya sampai hari ini nggak bisa tagih. Karena saya bayar ke pemilik tanah, tanahnya nggak ada. Siapa yang nyangka? Apa saya niatnya nipu? Enggak. Jadi kadang-kadang lokasi kami berpindah karena kami ketipu. Tapi kami tanggung jawab. Kami taruh lokasi di sebelahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Makanya konsumen bilangnya kami dibilang penipuan. Seperti itu yang terjadi di dalam manajemen kami. Kami pun manusia. Siapa sih yang nyangka banyak developer hancur karena mereka nggak tahu tanahnya sengketa. Mereka nggak tahu kalau mereka tertipu. Mereka nggak berani terus terang sama konsumen. Kalau saya bismillah, saya gantikan tanahnya yang di dekat itu. Makanya orang, lokasinya nggak jelas, pindah-pindah. Emang Anda kira gampang cari tanah 60 kali? Coba cari. Di mana? Kasih tahu saya. Nggak mudah, Pak. Mencari tanah yang bisa diangsur 5 tahun itu tidak mudah. Itu kalau bukan karena kuasa Allah, Tante Besti mungkin udah nggak ada apa-apanya di sini. Jadi buat teman-teman yang Anda yang sering menuduh kita menipu, ya kalau saya bilang tabayun. Pelajari dulu apa itu Koprimnas. Banyak orang yang nggak sadar karena mereka menyamakan Koprimnas dengan developer yang konven. Yang nakal-nakal lah, developer Betul, nakal. Gitu. Jadi 5 tahun itu saya yakin bukan perjalanan yang mudah buat kami Pak. Gitu loh. Itu perjalanan yang kalau kata ombak tuh udah naik turun udah kayak gitu. Kayaknya banyak ombaknya daripada banyak tenangnya. Jadi kalau kata Bapak malah gini. Koprimnas ini kalau nggak banyak tantangan namanya bukan Koprimnas. Malah saya tanya mana tantangan berikutnya? Gilanya kita di situ. Jadi emang kita nggak bakal habis-habis tantangannya. Bisa. Itu yang membuat saya sampai hari ini ya ingin memberikan. Insya Allah semakin kuat lah. Ya insya Allah. Saya juga terima kasih Bapak sudah mau mengorek kita, mengklarifikasi ya. Karena kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Jadi viewer juga perlu tahu apa itu Koprimnas kan. Iya betul. Penjualan seperti apa. Karena untuk meyakinkan konsumen itu agak susah dengan kejadian-kejadian. Betul. Developer nakal lah kasarnya seperti itulah. Betul. Sangat hati-hati apalagi dengan kemudahan yang ditawarkan Koprimnas ini kan. Betul. Tidak semua developer melakukan bahkan sebagai pionir. Betul. Belum ada developer kayak Koprimnas kan, baru satu-satunya. Saya malah minta saingan kalau ada ayo deh gitu. Tapi nggak ada, demi Allah nggak ada. Saya sudah cek semua. Nggak ada dalam arti nggak berani kali ya? Hanya Koprimnas yang berani. Pak Dirut cuma isinya gini Pak. Kalau ada bahasa Jawa, yen wani. Kalau berani jangan takut-takut. Yen wani ojo wedi-wedi, wen wedi ojo wani-wani. Nah, itu orang Jawa begitu prinsipnya. Jadi saya sama Bapak, kalau kamu berani jangan takut-takut. Tapi kalau kamu takut, jangan berani-berani ke belakang. Karena itu nanti akan membuat kamu jatuh. Itu prinsip kami, Pak. Makanya Koprimnas ini prinsipnya bondo nekat. Kita hajar terus. Bonek. Ya, tapi yang paling penting kita tidak mau lepas daripada koridor pemerintah.
kami tidak akan pernah membangun tanpa adanya PBG. Iya. Jadi buat teman-teman jangan kaget kalau Anda datang ke satu lokasi masih tanah, karena kami memang sudah ada perjanjian dengan pemilik tanah, kami tidak akan bangun kalau belum ada IMB-nya. Dan dalam perjalanannya kami tetap ngangsur supaya apa, pemilik tanah nggak sakit hati. Kalau udah, bahkan Pak, rumah kami ini ada Pak, yang kami udah bikin rumah di Tajur. Ini rumah sebelahnya tuh sawah. Mewah, mepet sawah namanya. Iya, mewah. Karena apa, yang sebelahnya nggak mau dibayar. Ya sudah, rumah saya sebelah sama sawah. Bener-bener mepet sawah, Pak. Bener. Jadi jangan kaget kalau Kompunas tuh nggak kayak developer lain. Kalau developer kan rumahnya besar-besar, satu hamparan. Kami rumahnya kayak kalajengking, Pak. Kiri, ke kanan lagi, depan lagi. Iya, karena sebelah sini nggak mau dibayar, sebelah sini mau dicicil, sebelah sini nggak mau. Nggak apa-apa. Yang penting masih satu hamparan, selama kami legal, kami lakukan. Jadi kami tuh kalau ngebangun tuh, kok nggak bisa di blok, jadi bisa lompat. Ada blok A, bisa-bisa ke blok F. Soalnya yang bisa dibangun di blok F dulu, yang di sini nggak boleh sama pemiliknya. Ya karena kan pemilik beda-beda. Nah itulah suka dukanya Kompunas dalam membangun, karena kami tidak pakai uang bank, maka kami kayak pencaksilat. Makanya kami dibilang yang mana dulu dikerjain. Iya, jadi kami ini dipanggilnya ayam petarung, Pak. Ya kan kalau developer lain kan kami bilang ayam boiler. Kalau nggak disuntik bank, mereka nggak akan bisa bangun. Tapi kami dengan kuasa Allah, kami ini bertarung, Pak, ayam kampung. Mau hidup di mana aja, nggak dikasih bantuan sama pemerintah, insya Allah dengan kuasa Allah kami bangun sendiri semua fasos-fasonya. Gitu loh. All unit tipe 36. All unit tipe 36. 36 ya. Kami ingin ada kesejahteraan bersama. Dari 42 titik, berarti totalnya berapa unit? Kalau sampai hari ini Pak, yang sudah dibangun sama PT Kompunas totalnya hampir 800, tapi yang sudah ditempati baru sekitar 480-an. Karena semuanya masih on progress berjalan. Target kami di akhir tahun ini dengan kuasa Allah ya Pak, kami ingin membangun 2000 unit. 2000 unit. Semoga Allah memberikan jalannya. Amin. Gitu. Itu Pak yang saya ingin. Dan tentunya untuk memastikan status tanah ya, IMB segala macam. Kami nggak bisa bangun kalau tidak ada IMB-nya. Itu sudah harga mutlak. Jadi supaya tidak ada yang ngeributin. Kebanyakan kan orang gagal karena legalitasnya tidak terpenuhi. Kadang dibangun dulu baru ngurus IMB. Ya nakal gitu. Itu baru tipu-tipu. Bahkan ada Pak yang tanahnya sewa ada. Nah saya sering nemuin. Makanya kenapa? Karena kadang-kadang konsumen juga merasa hanya sekedar ngeliat fisik udah meyakin gitu loh. Iya, betul. Seperti itu. Padahal di balik itu mereka bisa jadi tertipu gitu. Jadi judulnya kamu nggak jelas. Ya, jadi seperti itu Pak. Makanya mungkin ini adalah salah satu fenomena ya Pak ya. Kalau saya lihat perumahan kami ini memang tidak umum. Jadi ini rumahnya orang umum banget. Nggak akan seperti dengan perumahan lain. Kalau perumahan lain kan jalannya udah dibagusin. Kami kebalik Pak, kami fokus bikin rumah dulu. Jalannya masih berantakan, amburadul, nggak jelas gitu. Kok bisa sih? Ya karena kami developer, kami harus mengemban prinsip efisiensi. Kita nggak pakai uang negara. Gitu loh. Jadi bikin jalannya semuanya mandiri. Bikin jalan harus bebasin juga. Iya, harusnya kan orang pakai PSU atau misalnya dia minta tolong ke pemerintah dibuatin jalan. Nggak ada Pak. Kami satupun tidak minta dari pemerintah. Benar-benar ayam petarung kami Pak. Dari perjalanan bisnis membangun rumah untuk segmen MBR, kaum marginal, mungkin bisa diceritakan sama viewer nih, mengalami kondisi yang sangat beraneka ragam tuh seperti apa? Misalnya, ya kayak kemarin kan kita tahu pandemi itu 2 tahun tuh penghasilan masyarakat kan sangat terganggu. Apalagi sekarang ya. Iya, ini baru mau recovery tapi baru mulai. Tapi resesi juga sekarang. Iya, resesi mulai global. Sepi Pak. Iya, dari apa sih Rusia Ukraina. Ini sekarang pun ancamannya pun dari BMKG kan El Nino, kemarau panjang gitu, kemarau panjang. Ya nanti dampaknya panas segala macem, air kurang segala macem. Nah ini kan mungkin berefek ke ekonomi. Semuanya bisa aja terjadi, kita nggak tahu lah ininya. Nah mengatasi seperti itu gimana Tante ininya bagi kaum marginal yang mengalami hambatan di pendapatannya gitu, sehingga dia tidak bisa menyicil. Ataupun nyicil hanya jumlahnya nggak terlalu banyak gitu. Tadi saya agak agak terenyuh juga dengan ada tukang kerupuk datang ke kantor bayar ini. Itu artinya dengan berapapun dia tetap konsisten untuk menyicil gitu loh ininya. Mungkin saya seorang motivator juga kali ya Pak ya. Saya berusaha empati ya. Karena apa? Saya ingin merasakan jadi mereka. Kalau saya jadi mereka,
berarti saya harus ada solusi. Nah, solusinya ketika mereka macet, saya udah tahu, karena resiko yang saya harus hadapi dari 100 orang, 30-40% tuh macet, Pak. Dipastikan? Dipastikan. Saya ngalamin, saya 5 tahun. Jadi tagihan saya sebulan itu mungkin hanya 60-70%. Dari 100% konsumen saya yang bayar tiap bulan 70-60%. Berarti 30-40 itu piutang. Semuanya macet. Tapi saya punya toleransi, batas ambang saya 3 bulan. Kalau 3 bulan berturut-turut mereka tidak membayar, maka mereka disuspend atau harus take over. Nah, perbedaan kami sekarang, kami tidak ada yang namanya refund, karena kami bukan leasing. Tolong dicatat, kami developer. Kalau ada orang jual cilok, saya jual rumah. Jadi saya tidak bisa mengembalikan uang. Saya bukan bank, saya bukan koperasi, saya bukan leasing. Jadi kalau ada orang yang gagal bayar, saya kasih 2 pilihan. Anda bisa take over. Take over tuh dibeli oleh konsumen yang berikutnya. Makanya saya di sini programnya cuma ada 2. Program reguler 1,5 juta sebulan, atau kalau dia punya DP silakan nego sama orang yang gagal bayar tadi. Jadi uang dia bisa kembali dengan konsumen yang baru, bukan dengan kami. Konsumen baru itu dijembatani oleh kami. Oh, okay. Nah, jadi namanya take over. Nah, biasanya orang yang take over dia dapat rumahnya lebih cepat. Karena dia bayar DP kepada si konsumen yang nunggak tadi. Itu salah satu solusinya. Yang kedua, kalau dia belum 3 bulan, kami panggil. Kami berikan bimbingan. Bapak, saya tahu Bapak usahanya macet dan segala macam, bangkrut, segala macam faktor. Tapi kebanyakan dulu faktornya karena nggak percaya. Bukan karena mereka nggak mampu. Karena dulu saya salah pilih pasar tadi. Banyak orang pintar. Saya hentikan dulu karena tidak ada pembangunan. Klise banget deh. Sebel banget saya dengernya. Ya sudah, saya diam aja. Ya percuma. Padahal kalau dia nggak bayar, nggak bakal dibangun tuh. Nggak bakal dibangun. Makanya ini kan karena pemikiran orang pintar tadi. Dia kan konvensional. Saya nggak bisa nyalain. Saya nggak akan balas. Saya nggak akan, kamu ini penipu dan segala macam. Saya nggak akan balas. Saya pokoknya kalau ada orang negatif, satu, saya nggak akan biarkan otak saya masuk dengan hal negatif, saya blokir, selesai. Karena saya mau otaknya sehat, Pak. Saya mau bergaul sama orangnya positif. Kalau dia misalnya memberikan masukan buat saya lihat dulu hari-harinya ngapain. Ternyata dia tukang sendal, ngapain saya denger. Jadi ngasih saya solusi, tapi dia hari-hari jualan sendal. Ya nggak pas loh. Kalau misalnya dia hari-hari ternyata dia bikin rumah, saya denger gitu. Nah akhirnya dari situ saya ngasih solusi. Kebetulan saya ada sistem, Pak. Kami tidak ada marketing. Oh, nggak ada marketing? Nggak ada. Pakai e-commerce itu kami adalah e-commerce marketing sama kayak affiliate lah ya. Jadi yang menjualkan rumah kami adalah konsumen kami. Kami tidak punya marketing. By mulut? Bisa lewat mulut, bisa juga lewat medsos, bisa juga lewat TikTok, apapun lah media medsos. Kalau mereka referensikan, mereka bisa jadi marketing freelance, dapat 300.000 per orang. Jadi kalau per unit. Jadi kalau dia macet, ya saya bilang, dah bawa teman, saudara, adik, kakak, ketokin, tetangga, suruh ke sini biar kami yang ngomong, 300.000 untuk Anda. Jadi cari 5 konsumen, dia bisa gratis ngangsur bulan itu. Bukan komisi loh Pak, komisi. Kan orang kalau jualan boleh aja nyaloin. Dia seperti itu. Saya kasih solusi. Atau kalau dia mau naik kelas lagi, dia boleh jadi cabang mandiri saya. Cabang mandiri itu apa? Adalah mitra kita sebagai marketing sama seperti franchise gitu loh Pak. Dan mereka tersebar di seluruh Indonesia dan kami menjual properti online. Karena kami punya startup Koperumnas yang bisa dijualkan sampai ke luar negeri. Pak, aplikasi kami bisa sampai ke luar negeri loh Pak. Wow. Mau di Hong Kong, mau di Saudi, mau di mana, bisa dibuka Pak. Kami ini aplikasi anak bangsa yang sudah mendunia loh Pak, bukan nasional lagi. Jadi kayaknya harus ditambahin. Ada nggak konsumennya luar negeri? Ada Pak. Ada juga? Banyak TKW, TKI yang ambil banyak. Dan subhanallah Pak, mereka dari negara mana aja yang itu? Saya ada di Saudi, saya ada yang dari Taiwan, saya ada yang dari Hong Kong, bahkan saya ada yang dari Netherlands, Belanda ada. Masya Allah. Makanya saya kenapa live di tengah malam, karena TKI baru bisa istirahat ya jam 9. Iya, jam-jam istirahat mereka. Nah, kebanyakan mereka bingung, saya mau ke kantor gimana? Karena saya sedang merubah mindset bahwa beli rumah tuh nggak perlu konvensional. Anda cukup daftar dari rumah pakai KTP, cetek, napas saja cetek, udah jamin ACC, nggak ada apa-apa lagi. Umur jangan ditanya Pak, 100 tahun pun saya terima. Kenapa saya terima? Karena kami tidak ada asuransi. Kenapa? Karena kami bisa diteruskan oleh ahli waris. Jadi pada saat Bapak daftar pertama, Bapak udah ditanya ahli warisnya. Bila terjadi sesuatu, ahli waris kami tanya. Bapak, ini bapaknya meninggal atau ibunya meninggal. Mau diterusin atau mau dijual? Saya mau dijual aja. Ya sudah, carikan take over, tante Besi yang jualin. Atau dia jual sendiri boleh. Take over namanya. Jadi uangnya nggak hilang.
Kita nggak merugikan siapa-siapa. Beda sama developer yang lain. Admin lah angus lah, booking fee lah angus, atau segala macam alasan lah ya, atau uangnya nggak bisa kembali lah gitu. Banyak yang begitu Pak. Tapi di tempat kami kalau dia sudah nempati rumah, terus meninggal bapaknya atau ibunya, kami tanya lagi. Nah ini mau diterusin apa enggak? Oh saya nggak sanggup tante, ya sudah saya take over ya. Jadi rumahnya dijual, maka uang dia yang udah masuk, tadinya misalnya masuk 50 juta, terus harga jualnya 200. Nah, itu kami cuma ngambil 150 juta. Apabila kami jualnya 300 juta pada tahun kelima, berarti 1 jutanya untuk yang si ahli waris. Keren nggak tuh? Lebih bagus daripada asuransi. Mantap banget. Itu namanya syariah, Pak. Satu harga. Jadi jangan pernah bermain-main dengan riba. Itu yang kami lakukan. Jadi nggak apa-apa nama kami konvensional, tapi insya Allah kelakuan kami syariah. Ini ada pertanyaan nih. Ini kan KP Rumnas kan sangat memudahkan sekali konsumen memiliki rumah ya. Betul. Kadang-kadang celah-celah ini dimanfaatkan oleh konsumen-konsumen nakal lah. Kalau dia beli berapa rumah dengan alih aset, nanti jadi aset dia nih ininya. Padahal peruntukannya sebenarnya membantu kaum marginal MBR. Ada nggak kejadian seperti itu, Tante Besti? Banyak, Pak. Banyak ya? Banget. Dan mereka akhirnya nggak mau ngangsur karena merasa belum terbangun. Belum terbangun. Itu gugur dengan sendirinya dan alhamdulillah mereka jadi hater saya. Jadi hater, Pak. Jadi hater. Ngantem terus. Sekarang mereka ngantem saya terus. Tiap kali saya di TikTok, wah jangan di penipuan, kalau saya nggak balik. Allahu Akbar, la ilaha. Tapi ya udah saya bilang, kamu kalau ngejelekin saya, berarti uang kamu nggak bisa kembali. Gimana konsumen mau percaya? Gitu. Artinya Anda harus dukung saya dong. Saya kan membantu Anda TO. TOT take over. Ingat loh, saya bukan leasing, saya bukan koperasi. Jadi masih kebawa aroma-aroma koperasi tadi, gitu loh. Jadi banyak mantan-mantan ex koperasi yang mengemplang saya dari situ. Banyak Pak, bukan sedikit. Bahkan mereka sampai bikin grup, bikin apa. Saya ini adalah artis yang siap dibully kok. Selama 5 tahun ini Pak, makanya muka saya rai gedek, buka tembok. Diapain aja. Udah. Cek bebek ya. That's so mas go on. Kata mereka kamu tuh orang gila nggak. Karena kan kejadian di rumah subsidi itu ada beberapa yang beli, jadi sebenarnya penghasilannya mapan dah ininya. Iya. Peruntukannya untuk kalangan saya bahkan MBR orang PNS gitu. Pak yang rumahnya gede pakai mobil ada yang beli. Dan itu sekarang ngebully saya terus bilang saya penipu. Tapi ya udahlah, saya belajar dari pengalaman. Makanya dari situ uang belajar saya kehilangan 6 miliar 5 tahun saya di sini. Saya mulai sombong. Maaf Pak, Bapak nggak pas di sini. Kenapa? Karena kami hanya melayani kaum marginal, janda, duda, jomblo, kaum MBR, TKW, TKI. Selesai. Spek itu kalau nggak masuk, minggir. Karena saya nggak mau. Jadi rumah saya ini Pak, alhamdulillahnya ya sekarang, kalau jadi, saya bikin perjanjian. 2 bulan tidak ditempati, keluar. Saya nggak mau jadi investasi. Jadi kalau ada yang belum siap nempatin 3 tahun, malah banyak Pak. Ini kejadian nyata ya. Mereka tuh cuma tukang sayur, ada yang namanya bukun, cuma penjual nasi di pasar. Tapi Masya Allah, dia kasih sama yang lain. Harusnya 2 tahun lalu sudah STK. Biarin Bu, biar teman saya, saudara saya duluan. Saya ngalah aja, saya ngontrak di luar. Tukang nasi loh Pak, nggak punya duit loh. Tapi dia rela memberikan pada temennya yang lebih butuh. Lebih butuh banget. Itu luar biasa hatinya. Saya rasa dia orang paling kaya lah di antara yang lain. Karena yang lain kepengen dapat rumah dulu. Dia malah udah 5 tahun udah dapat rumah, ngangsur terus Pak. Masya Allah, itu namanya bukun, orangnya ada. Makanya saya bersyukurlah ketemu dengan orang-orang yang hatinya mulia gitu loh. Makanya saya yakin dengan adanya podcast ini Pak, ataupun dengan wawancara ini, semoga saya bisa mengetuk hati para dermawan yang ingin membantu kaum marginal. Ya, karena menzumli mereka pun dosanya juga besar sih. Alhamdulillah. Makanya ini saya kepengennya, kenapa sih harus 3 tahun? Doain. Semoga kalau Tante Besti viral, nggak usah nunggu 3 tahun. Setahun pun udah dikasih. Makanya masalahnya kan ini Pak. Back to money lagi. Dan saya kan nggak punya pembackup di belakang siapapun. Demi Allah saya nggak punya. Atau mau cuci duit siapa, saya nggak ada. Saya benar-benar murni ini gerakan dari hati. Tidak ada yang namanya membackup saya, kecuali Allah yang membackup. Ini kan konsep yang ditawarkan sebenarnya konsep bisnis properti bisnis Islam lah, anti riba. Konsumennya ada yang non Muslim? Ada Pak. Ada. Saya bangun di Manado, itu yang ikut pendeta semua. Jadi Masya Allah ya, karena kan saya konvensional, saya kan tidak ada tulisan syariah. PT Konsumen Perumahan Nasional. Karena dengan kata riba sebenarnya ke Islam Muslim gitu. Tapi ternyata di agama mereka pun katanya riba juga dilarang. Dilarang juga. Jadi cuman kami punya aturan. Boleh Anda di sini dengan syarat tidak boleh piara anjing di luar.
Cuman itu aja yang kami minta. Yang kedua, tidak boleh komplain kalau ada suara azan. Karena kami di perumahan kami ada masjid. Itu Pak, ada masjid. Kami setiap perumahan kami buat fasos-fasumnya. Ingat Pak, masjidnya saya nggak minta siapa-siapa. Keuntungan Kopimnas dibuat masjid itu 100 juta, silahkan Anda yang mengelola. Jadi di perumahan kami pasti ada masjidnya. Itu sudah pasti. Itu udah tanggungan dari Koperumnas ya? Koperumnas memberikan. Karena kami punya prinsip jauhi riba, perbanyak sedekah. Dan sedekahnya itu masjid. Masjid itu sebagai keuntungan dari kami. Masya Allah. Pokoknya di perumahan berarti tidak hanya dinikmati oleh kalangan muslim, tapi non muslim juga lebih banyak merespon itu ya. Betul. Mereka malah respect sama kami. Karena mereka lihat aturan kami itu yang unbelievable, luar biasa. Satu, harga sampai lunas, tidak ada denda pada saat dia telat. Yang kedua, kami ada ahli waris yang dia bisa mendapatkan hasilnya. Siapa yang bisa niru? Itulah hukum Islam. Nah, ketika bikin beberapa titik perumahan, itu kan artinya mengundang konsumen mau menanamkan investasi ke rumah di titik tertentu itu. Kadang-kadang kan melihat akses, keramaian, segala macam, itu menjadi pertimbangan juga nggak dari Kopimnas? Saya ubah mindset mereka. Saya merubah mindset mereka. Kenapa saya bilang saya mencari janda, duda, jomblo yang tersakiti? Karena saya ingin merubah mindset mereka. Kamu akan lebih terhormat apabila kamu punya rumah. Whatever you do, dimanapun kamu kerja di kota, tapi kamu punya rumah, misalnya di Bekasi, di Tangerang, di mana, kamu lebih terhormat. Alhamdulillah mereka closing nggak lihat lokasi. Tapi ya? Lokasi saya bagus-bagus. Jadi kayak di Bekasi itu dekat. Termasuk keamanan juga Tante Besti. Apanya? Keamanan juga terjamin lah ibaratnya. Kalau keamanan semuanya mandiri. Mandiri ya, swakarsa lah. Karena kita bukan klaster. Kita semuanya keamanan gotong royong. Jadi satpam mereka bayar patungan. Ya, kita lebih mandiri karena perumahan kami nggak dikelilingi pagar. Kami kan rumah subsidi, terbuka Pak. Jadi. Iya, terbuka. Jadi memang semuanya mandiri. Tapi saya bilang sama mereka akan lebih terhormat walaupun kamu janda, duda atau jomblo kalau kamu punya rumah. Tapi kalau kamu nggak punya rumah, kamu diinjak-injak orang. Nabung dari sekarang, paksa 50.000 taruh di kaleng kongguan, bawa kasur, tanggal 30 bawa ke Kopimnas. Kamu punya rumah 3 tahun istiqomah. Ya, begitu Bapak Ibu. Wah, menarik banget sih sebenarnya. banyak nabraknya sebenarnya. Dari bank dari kemudian. Tadi sakit ya ketabrak. Dari bank kadang-kadang kan bank juga ketat sekali ya. Iya. Apalagi ngelihat perkembangan dinamika ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri kan. Dia juga nggak mau amsyong juga gara-gara mengguyurkan sekian banyak peluang. Meskipun kadang-kadang dari Kementerian PUPR juga menggarisbawahi bank harus mengucurkan kredit gitu loh. Betul. Tapi kadang-kadang jangan salah loh Pak. Jangan remehkan tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima. Kalau mereka punya keinginan yang lain lewat Pak. Iya. Bayangkan Pak. Cuma tanah lapang, mereka nggak lihat ada rumahnya. 3 tahun Pak, demi Allah saya saksi. 1,5 juta tidak pernah nunggak. Gimana kalau mereka dapat rumah? Lebih semangat ya? Semangat. Makanya saya di sini ingin banget suatu saat Tante Besti nih Pak punya satu program, semoga ya amin aja lah, semoga saya bekerja sama dengan stasiun TV ataupun pengusaha lah ya, yang mereka bisa berbuat kebaikan di sini, membantu kaum marginal yang terutama mereka harus ditolong. Mungkin Kopimnas bisa berikan rumah gratis ke depannya, ataupun bisa membangunkan rumah di tempatnya mereka, ataupun saya bisa memudahkan mereka punya rumah lebih cepat dapat rumahnya supaya mereka nggak ngontrak lagi. Itulah impian saya ke depan. Semoga ada yang lihat ya, semoga ini menjadi wasilah atau nanti bekerja sama dengan Indopos, saya nggak tahu juga. Insya Allah bisa mengantarkan kaum marginal punya rumah. Seperti itu Pak impian saya, Masya Allah. Saya terharu kalau Oke. Banyak sih dinamika properti itu berkembang ya, kayak misalnya kadang-kadang kebutuhan rumah itu emang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya MBR. Tapi kadang-kadang saya bilang tadi, ada konsumen-konsumen nakal, membeli rumah, kemudian itu menjadikan aset, hanya didiamkan, nanti kalau udah harganya naik, baru dijual. Itu kan artinya menzolimi yang sebenarnya yang dituju MBR itu, masyarakat marginal. Betul. Kebanyakan malah subsidi yang beli bukan MBR, Pak. Iya benar. Malah, itu salah sasaran. Tapi kadang-kadang juga ada will atau pil. Buat ditaro. Bisa aja. Nah, kalau itu saya nggak komen. Saya hanya fokus pada orang-orang yang memang
Bang tersakiti tadi. Kebanyakan yang saya tolong kan, ya Bapak kan tadi Will sama Pil. Saya yang tersakitinya. Oke. Aduh, seru menarik banget ini ya. Makasih Tante Besti. Panjang dan menarik. Terima kasih viewer atas obrolan kita dengan Ibu Diah Kusuma Putri Muda atau biasa dibawa Tante Besti, COPT. Akhirnya benar ngomong nama saya. Namanya bukan. Panjang banget. 4 kata tuh. 4 kata. COPT Konsumen Perumahan Nasional ini di program Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Ini sangat bermanfaat, tentunya masyarakat kan sangat membutuhkan yang namanya papan. Betul. Pangan, sandang, papan. Betul. Jadi kalau yang ditawarkan oleh Koper Rumas ini adalah gimana mendapatkan rumah tanpa ribet, tanpa puyeng gitu. Betul. Itu aja. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Iya. kasih.